Oke, baik anak-anakku semuanya. Waktu lalu kita sudah membahas materi tentang kecepatan, ya. Jadi untuk kali ini kita akan coba membahas latihan soal, ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang ada kaitannya tentang kecepatan? Ya, di situ nanti ada kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, kita ulas kembali. Jadi supaya kalian tidak lupa rumusannya, ya, waktu lalu itu Mister pernah berikan untuk menghafalkan rumusnya. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini Mister sudah buatkan segitiga, ya. Nah, segitiga ini kita pilah-pilah nih. Nanti kalian tuliskan saja di sana. J, ya, JKW, ya, bentar ya. Nah, kita taruh di sini adalah J, di sini K, di sini W, ya, atau mau disebutkan Jokowi, nah seperti itu. Nah, J di sini apa? Sehingga, nah, J di sini adalah jarak, ya, jarak. Nah, K di sini apa? K di sini adalah kecepatan, ya. Untuk W di sini berarti adalah waktu. Oke, nah di antara ketiga ini ya, jarak, kecepatan, waktu kalian harus tahu dulu nih, ya. Ingatnya mudah ya, Jokowi, jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, sekarang di dalam soal, kita lihat ya, contoh soal nomor 1. Di sini ada kalimat ya, pertanyaannya seperti ini. Sepeda motor selama 2 jam dapat menempuh jarak 80 km. Ya. Kecepatan motor tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, yang pertama harus kalian perhatikan adalah satuannya yang diminta terlebih dahulu ya. Nah, di sini dalam bentuk kilometer per jam. Sekarang kita perhatikan, jaraknya sudah sama belum satuannya? Nah, sudah sama ya, kilometer. Nah, waktunya gimana? Waktunya sudah sama ya, satuannya juga dalam bentuk jam. Nah, kalau sudah sama, jadi kalian lebih mudah nih untuk masukkan perhitungannya ya, karena tidak ada yang harus kita rubah satuannya. Nah, sekarang yang harus kalian ingat adalah kecepatan. Nah, apa itu kecepatan? Rumusnya apa dalam hitung kecepatan? Nah, kecepatan. Jadi gini ya, K itu adalah kecepatan ya. Mister nulisnya K saja ya, disingkat ya. Nah, kita lihat segitiga tadi ya. Ini untuk mempermudah kalian dalam proses mengingat rumus ya. Nah, kecepatan di sini ada letaknya di sini nih. Karena jarak di atas, kemudian waktu di bawah, berarti ini dibacanya adalah bagi ya. Nah, ini artinya pembagian ya. Kalau misalkan kita bawah ini pembagian. Nah, kalau ke samping adalah perkalian. Jadi kecepatan di sini berarti jarak dibagi waktu. Ya, ini per waktu gitu ya. Kemudian waktu di sini adalah jarak dibagi kecepatan. Oke. Nah, untuk mencari jarak sendiri gimana? Untuk mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sudah tahu ya tadi rumusan yang samping ya. Jadi kita lihat saja dari segitiga itu apa kecepatannya. Jarak dibagi waktu, berarti jarak per waktu. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita lihat jaraknya apa di sana berapa nilainya? 80. Ya, satuannya nggak usah kita tulis karena sudah sama ya, kilometer. Waktunya apa? Di sini tertera 2 ya, 2 jam sama ya. Nah, tinggal kita hitung. Berapa 80 dibagi 2? Nah, 80 bagi 2 adalah 40. Nah, sekarang jangan lupa satuannya apa? Ini kita tulis ya, kilometer per jam. Nah, seperti ya. Jadi, kalian juga harus perhatikan ya, satuan ini penting dalam matematika ya. Kalau kalian satuannya salah, misalkan di sini mintanya kilometer per jam, di sini masih meter nih. Kalian langsung masuk ke angka 80, salah ya. Berarti harus ada yang kalian rubah dulu satuannya. Jadi acuannya adalah satuan daripada si kecepatannya. Apa yang diminta di sana? Rubahlah ke dalam bentuk satuan itu. Oke? Nah, karena kita sudah dapat 40 km, berarti jawaban sini adalah yang C ya, seperti itu. Oke, gimana? Bisa ya? Oke, kemudian kita coba latihan soal yang kedua nih. Nah, kita baca soalnya. Dalam waktu 8 detik, Tono berjalan sejauh 24 meter. Nah, kecepatan Tono berjalan
adalah titik-titik sentimeter per detik. Nah, kita lihat nih satuannya. Di sini minta sentimeter per detik. Nah, sentimeter adalah satuan dari jarak tadi ya. Kita lihat jarak tempuhnya berapa di sana? 24 meter. Nah, di sini 24 meter. Nah, sekarang kalian rubah dulu. Kalau misalkan meter dirubah ke dalam sentimeter itu berapa? Berarti nilai di sini. Nah, karena meter ke sentimeter itu kalau kita hitung itu ya menggunakan pangkat itu adalah turun 2 langkah, berarti kita kali 200 ya. Kalian rubah dulu nih berarti nih. Berarti kalau kalian kali 200 ini menjadi 2400 cm ya. Nah, kalian harus ingat juga ya perubahan-perubahan daripada jarak ya. Kalau misalkan kalian lupa, kalian boleh menggunakan yang cara tangga ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter itu yang harus kalian ingat ya. Setiap satu langkah berarti artinya kita kali 10. Kalau 2 langkah berarti kita kali 100 dan seterusnya ya. Nah, jarak di sini sudah kita rubah ya, dalam satuannya sentimeter nih. Kemudian waktunya kita lihat di sini detik ya. Kita lihat di sini dalam soal apa? Nah, ternyata waktunya detik juga. Berarti tidak perlu kita rubah. Nah, sekarang tinggal kita hitung sama tadi ya, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya mana ini angka yang kita gunakan? Bukan angka 24 lagi ya, tetapi 2400 karena sudah kita rubah ke dalam sentimeter ya. Karena acuannya adalah satuan dari si kecepatan. Kita tulis di sini 2400. Satuannya nanti saja berapa? Waktunya berapa? Waktunya 8 ya, 8 detik. Nah, kita tulis di sini. Sekarang tinggal kita hitung ya, kita hitung 2400 kalau kita bagi 8 berapa? Ya, siapa yang tahu? Oke, ya pintar ya, 300. Oke, 300. Satuannya jangan lupa kita tulis. Nah, dapat 300 cm per detik. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, paham ya? Selanjutnya, selanjutnya nih, contoh soal yang ketiga di sini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 40 km per jam dalam 30 menit. Berapa jarak yang dapat ditempuh dalam mobil tersebut ya? Nah, jarak yang ditempuh pada mobil adalah berapa? Kita lihat. Acuannya adalah kesatuan kecepatan ya. Nah, di sini kilometer, sedangkan di sini pilihannya adalah kilometer. Berarti tidak ada yang perlu kita rubah. Kemudian menit ya. Di sini menit waktunya, sedangkan di sini permintaannya jam. Nah, berarti yang harus kita rubah mana? Yang menit ini kita rubah ke dalam jam. Nah, sekarang gimana? 30 menit itu berapa jam? Nah, kalian harus tahu ya, 30 menit itu berarti setengah jam. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah kita hitung jaraknya. Jarak, kalau kalian lupa, ingat lagi segitiganya. Jarak apa? Berarti jarak adalah kecepatan dikali waktu. Nah, kita tulis ini ya. Kecepatan dikali waktu. Sekarang kita masukkan angkanya. Angkanya yang mana? Kecepatannya yang 40 ya, karena tidak kita rubah. Kemudian dikali waktunya berapa? Bukan yang 30, tapi yang setengah ini yang kita tulis ya. Nah, 40 dikali setengah, ini kita bagi saja, artinya seperti itu ya. Ini 1, berarti ini 20 ya. Tinggal 20 kita kali 1. Nah, hasilnya adalah 20, apa satuannya? Nah, satuannya adalah kilometer. Seperti itu. Ya. Nah, bisa ya untuk anak-anak ya. Oke. Sampai sini kalian paham ya. Jadi, perlu diingat, untuk menghitung kecepatan, jika kalian lupa, buatlah segitiga seperti ini ya. Kita pilah-pilah deh. Ingat saja presiden kita, Jokowi ya, JKW, jarak adalah kecepatan dikali waktu, kemudian kecepatan adalah jarak dibagi waktu, kemudian waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Oke? Iya. Cukup sekian ya untuk latihan soal kita hari ini. Semoga kalian paham. Oke, terima kasih.